Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Pengelola PPG dalam jabatan LPTK Yayan Sultan Ameng Gorontalo. Yang terhormat Ibu Kaprodi LPTK Yayan Sultan Ameng Gorontalo. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji untuk uji kinerja praktek mengajar PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 LPTK Yayan Sultan Ameng Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Faridatul Ulum sebagai guru agenda akhlak di MI 1 Sipian 02 Sukorejo Wetan, Rejo Tangan, Tulungagung, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 LPTK Yayan Sultan Ameng Gorontalo. Pada hari ini, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 5 MI 1 Sipian 02 Sukorejo Wetan dengan materi iman pada hari akhir. Kepada Bapak Ibu dosen uji, mohon masukan, arahan, dan bimbingan atas kekurangan saya dalam proses praktek pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa kita awali dengan doa dulu. Itu selaku ketua kelas, Mas Nazrul mohon dipimpin doa ya. Silakan masuk ke kelas, Mas Nazrul. Kemudian sekarang saya absen dulu hari ini. Akilan, hadir Pak. Sinta, hadir Pak. Bapak, hadir Pak. Nasrul, hadir Pak. Bisa, hadir Pak. Adri, hadir Pak. Tapi ya masuk. Terus Ilmi, hadir Pak. Ya, yang sudah masuk ada. Ada ya, semua ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa untuk melatih wawasan kebangsaan kalian, bahasa nasionalisme kalian, ya, kita nyanyi lagu Indonesia Raya bersama-sama. Ya, untuk itu berdiri. Oh
dengan semangat. Untuk itu mohon duduk kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Nah, sekarang sebelum masuk ke materi, saya ingin menanyakan untuk mengetahui kemampuan awal kalian semua. Yaitu, pernahkah kalian merasakan gempa yang sangat dahsyat? Gimana? Di rumah. Ketika kadang pada saat malam hari, pernah nggak kalian malam hari? Kemudian apa yang kalian lakukan ketika di rumah itu? Lari keluar rumah, mencari tempat yang luas, lapang, ya kan? Untuk keamanan, ya kan? Kemudian, sekarang pertanyaan kedua, pernahkah kalian melihat kematian massal akibat COVID-19? Juga kan, orang yang mati sangat banyak, kemudian dibuatkan makam massal serta kira-kira ini tadi kan sebuah ilustrasi atau gambaran ya, bukan gambaran apa video sebelumnya ini kan hanya gambaran atau ilustrasi kira-kira hari kiamat itu nanti seperti itu, bahkan lebih dahsyat. Kalian takut nggak? Takut. Siapa yang tidak takut? Bayangkan bumi diguncang seperti itu, laut tsunami seperti itu, ada apa tsunami saja di Aceh kemarin juga seperti
itu. Apalagi kalau belum meletus tambah tsunami. Materi tentang iman kepada hari akhir. Nah, tujuan mempelajari iman kepada hari akhir itu apa? Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat menganalisis makna iman kepada hari akhir. Kemudian, melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat mengkomunikasikan tanda-tanda hari kiamat atau hari akhir. Nah, yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa hari akhir atau hari kiamat. Kemudian, siswa mampu menyebutkan hikmah iman kepada hari akhir atau hari kiamat dengan tepat. Nah, yang kita pelajari nanti hari akhir atau iman kepada hari akhir itu ada 4 sub materi. Yang pertama yaitu mengenal hari akhir, kedua mengenal nama-nama hari akhir, ketiga mengenal tanda-tanda hari akhir, dan hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, kita pelajari satu persatu. Hari akhir atau hari kiamat adalah suatu peristiwa ketika seluruh alam semesta itu mengalami kehancuran. Jadi seperti video yang Bapak tayangan tadi, ya kan? Bagaimana alam nanti ketika hari kiamat. Sudah ada gambarannya di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan. Ya kan? Nanti Al-Qurannya ayat apa? Bapak sorotkan lewat rekod juga. Nah, sekarang kita bahas dulu pengertiannya, yaitu apa tadi? Kehancuran total dan seluruh makhluk binasa kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Pada hari itu dunia beserta seluruh isinya hancur, masing-masing planet sudah tidak berjalan sesuai lokasi, sehingga terjadilah tabrakan antar planet, bumi berguncang, gunung meletus, tsunami, dan seterusnya. Itu adalah makna dari hari akhir atau hari kiamat. Nah, tahu kan apa? Yang berterbangan berhamburan, bayangkan. Terus siapa diterbang sana, terbang sini, terkena angin, terkena badai. Kemudian dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Bulu tahu? Bayangkan bulu ketika berhamburan seperti apa? Itu gunung loh, yang beratnya seperti itu. Bisa seperti bulu. Bayangkan seperti apa dasarnya hari kiamat nanti. Kemudian siapa yang berat timbangan kebaikannya? Dia berada dalam kehidupan yang berhamburan. Kemudian siapa yang berat timbangan kebaikannya? Jadi kebaikannya itu lebih berat, maka dia akan dalam kondisi berada dalam kebaikan, ya, atau kebahagiaan. Dan adapun orang yang dengan ringan timbangan kebaikannya, maksudnya timbangan kebaikan ringan, berarti dia lebih berat amal keburukan. Jadi amal keburukannya dia lebih banyak daripada kebaikannya. Nah, akibatnya apa? Tempat kembalinya adalah neraka atau hawiyah. Sekarang kita masuk nama-nama hari akhir. Nah, nama-nama hari akhir yang pertama adalah Yaumul Qiyamah. Hari dihancurkannya bumi dan seluruh isinya. Itu namanya Yaumul Qiyamah. Yang kedua Yaumul Zalzalah, yaitu hari kegoncangan dan keruntuhan. Dalam ayat Al-Quran ini juga ada. Surat apa? Al-Zalzalah. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Idza sulsilatil ardu zilzalaha. Itu kan dari surat Al-Zalzalah. Berarti jika bumi diguncangkan dengan guncangan sangat dahsyat atau kuat, itu namanya adalah Yaumul Zalzalah. Yang ketiga adalah Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari kubur atau dari kematian. Ya, jadi hari kiamat nanti kan kita oleh malaikat Israfil ditiupkan trompet sangkakala. Kemudian kita semua akan mati, ya kan? Meninggal semua. Dan setelah meninggal itu baru Yaumul Ba'ats dibangkitkan lagi lah. Ketika dibangkitkan, kita itu dalam keadaan apa? Sesuai amal perbuatan kita di dunia, ya kan? Ketika amal kita di dunia itu buruk, di dunia itu suka berbuat maksiat, kejahatan dan sebagainya, nanti dibangkitkan itu dalam kondisi seburuk-buruk rupa.
ada yang berupa babi, berupa apa, kalian tahu zombie, teori zombie dan sebagainya. Itu sesuai amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Nah, sebaliknya jika di dunia kita semua manusia selalu melakukan kebaikan, beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama, itu pasti akan dibangkitkan dalam keadaan sebaik-baiknya. Wajahnya bisa bercahaya. Tangan apa? Kalau di dunia semasa itu dia suka berwudu. Wudu ya, pernah tahu wudu kan? Sering kan berwudu. Wudu itu kalau kalian laksanakan itu apa? Hanya sebelum sholat, ya kan? Padahal wudu itu bisa kita laksanakan setiap saat. Kita mau tidur wudu, bangun tidur wudu, mau masuk kelas, mau belajar kita berwudu dulu, itu juga bisa. Tidak melulu wudu itu sebelum kita sholat, ya kan? Nah, ketika manusia di dunia itu sering berwudu, insya Allah nanti ketika dibangkitkan tangan, kaki, wajahnya akan bercahaya. Itu di Yaumul Ba'ats. Karena yang keempat yaitu Yaumul Mahsyar. Dari Yaumul Ba'ats kemudian kita dikumpulkan di Yaumul Mahsyar, itu padang mahsyar. Padang mahsyar itu jika digambarkan, diilustrasikan seperti video tadi, itu ya, itu seperti gurun pasir yang sangat luas, gak ada tepiannya. Nah, ini di padang mahsyar, di Yaumul Mahsyar nanti, bayangkan, bisa kita bayangkan sendiri bagaimana rasanya, panasnya. Kalau selama hidup di dunia amal yang bagus, insya Allah nanti selalu dilindungi oleh apa? Ada awan di atasnya yang menaunginya, atau ada tiba-tiba merasa sejuk. Makanya ketika kita berdoa, kita selalu minta syafaat di yaumil akhir kepada siapa? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas syafaat beliaulah nanti kita mendapat pertolongan di yaumul kiamah. Dengan terutama di padang mahsyar. Kalau kita mendapat syafaat dari Nabi besar kita, insya Allah kita tidak akan merasa panas nanti, ya kan? Kemudian yaumul hisab, di padang mahsyar itu kita menunggu apa toh? Kita menunggu dihisab. Dihisab itu tidak kita dihisab seperti hisab rokok, tidak. Dihisab di sini artinya adalah perhitungan seluruh amal perbuatan manusia selama di dunia. Jadi ibarat kayak sekolah, yaumul hisab itu direkap nilai kalian selama sekolah. Nah, ketika selama kita di dunia itu rekap rapor kita selama hidup direkap, ya kan? Dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hitung mana yang lebih baik, apakah amal keburukannya, apa amal kebaikannya, dihisab. Nah, kemudian setelah dihisab, kita menerima rapor kebaikan, rapor amal kita, kebaikan atau keburukan kita selama hidup di dunia. Nah, ketika amal kita, kebaikan kita selama hidup itu lebih banyak, ya, kita akan menerima nanti di padang mahsyar di yaumul kiamah nanti, ya, kita akan menerima dengan tangan kanan dengan senyum. Itu berarti tandanya amal kebaikan kita lebih banyak daripada amal keburukan. Tapi kalau amal keburukan kita lebih buruk, lebih banyak, ya, akan menerima dengan tangan kiri dan sudah ketakutan wajahnya. Ya. Kemudian setelah itu masuk ke Yaumul Mizan. Yaumul Mizan yaitu hari pertimbangan amal. Setelah menerima rapot, setelah dihisab, kalian masuk Yaumul Mizan, ditimbang. Adalah Yaumul Hasr atau hari penyesalan. Ketika kita masuk ke neraka, yang ada hanya apa? Penyesalan, itu pasti. Menyesal itu letaknya di belakang. Berada penyesalan berada di depan. Itu. Karena tanda-tanda hari akhir. Nah, tanda-tanda hari akhir itu ada. Hari akhir itu kan ada dua macam. Kiamat atau hari kiamat kedua, itu kiamat subro atau kecil dan kiamat kubro besar. Yang kiamat subro dan pasti sudah tahu akhirnya kematian, gempa bumi, terus tsunami dan sebagainya dan alam. Itu kiamat subro. Kalau kiamat kubro yang materi kita tadi apa? Hancurnya seluruh alam semesta seisinya.
Ya. Nah, sekarang saya tanya. Ya, dari materi yang saya sampaikan tadi, sekarang saya ingin mengetes ke kalian. Saya tanya, apa manfaat mengimani hari akhir? Apa manfaat mengimani hari akhir? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, Alvin. Memperkuat keyakinan kepada Allah. Terus? Dorong taat beribadah kepada Ya, Allah. bagus sekali. Berarti Alvin menguasai materi yang Bapak sampaikan tadi ya. Dia sangat menguasai dan tahu. Kemudian pertanyaan kedua lagi. Apa yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi hari akhir? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, Bapak. Sembahyang 5 waktu dengan taat. Ya. Tidak berbuat maksiat. Ya. Dan berbakti kepada orang Ya, tua. bagus sekali. Ya, ternyata apa yang Bapak sampaikan tadi kalian menangkapnya, memahaminya dengan sangat baik. Terima kasih. Nah, sekarang tugas selanjutnya yaitu kalian Bapak tugasi membuat clipping. Nah, clipping ini adalah kita bagi nanti per kelompok. Clipping itu apa? Clipping itu kan kita materinya apa? Gimana pada hari akhir. Nah, yang sesuai yang telah Bapak instruksikan kemarin, kalian mencari artikel atau majalah yang ada kaitannya dengan hari akhir. Nah, majalah atau korannya sudah tidak terpakai ya. Atau artikel yang di internet hanya di print. Nah, yang telah Bapak instruksikan kemarin, karena kan pasti sudah dibawa kan, dan digunting kecil-kecil, kemudian ditempelkan di kertas. Nanti kertasnya di depan diberi cover per kelompok ya. Nah, sekarang Bapak bagikan dulu tugasnya. Nanti diguntingi per kelompok. Sebelum itu saya bagi kelompoknya ya. Nah, kelompok pertama Nasrul, Cinta, Akila, dan Bapak. Kelompok kedua Alvin, Silvi, Jelita, Kaila. Kelompok tiga Hisham, Sipa, Kavi, dan Septi. Nah, sekarang berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, jadi kalian gabung kelompoknya dulu, barunya dibentuk sedemikian rupa supaya kalian mudah bekerjasama antara kelompok. Oke, sekarang dilaksanakan. Dan sekarang disiapkan alat dan bahannya dulu. Apa kemarin? Gunting, kemudian lem, pewarna dan sebagainya ya.
Alhamdulillah tugas buat PP kita sudah selesai. Sekarang waktunya adalah mempresentasikan hasil karya kalian tiap-tiap kelompok untuk maju di depan kelas mempresentasikan ya, kemudian nanti kelompok yang lain menanggapi hasil karya kelompok yang maju. Siap ya? Nah, sekarang dari kelompok 2 dulu, kelompoknya Jelita. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil karya kami kelompok 2. Clipping tentang iman kepada hari akhir. Kami mengambil sumber clipping ini dari artikel-artikel yang ada di internet. Kami memberi hiasan di pojok clipping supaya terlihat indah. Semoga clipping ini bermanfaat untuk koleksi kelompok kami serta menambahkan keyakinan kami menghargai adanya hari akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sudah kelompok 2 sudah mempresentasikan hasilnya. Bagaimana kamu lain menanggapinya dari apa yang ditampilkan kelompok 2? Bagus enggak? Oke. Terima kasih kelompok 2 atas penampilannya dan mudah-mudahan clipping ini bisa bermanfaat untuk kelompok kalian. Ya. Oke, sekarang silakan kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan kelompok 2 sudah tampil mempresentasikan hasilnya. Tepuk tangan dong. Sekarang kelompok selanjutnya yang tampil yaitu kelompok kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1 kelompoknya Mas Nasrul. Silakan masuk ke depan untuk tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil karya kami kelompok 1 tentang iman kepada hari akhir. Kami mengambil sumber clipping ini dari internet. Semoga clipping ini bermanfaat untuk koleksi kelompok kami serta menambah keyakinan kami mengenai adanya hari akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok atas penampilannya. Mudah-mudahan clipping ini bisa bermanfaat untuk kelompok 1 ya. Nah, nanti dibuka lagi, kalau ada yang kurang ditambahi, diperbaiki lagi biasanya supaya lebih bagus lagi ya. Oke, terima kasih atas penampilannya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan yang lain untuk kelompok 1 sudah tampil. Jadi tugas juga yang telah kalian buat tadi sudah sangat bagus, dipresentasikan di depan kelas dan hasilnya juga cukup bagus. Nah, sekarang kita merefleksi tentang iman kepada hari akhir yang telah Bapak sampaikan melalui video tadi ataupun PowerPoint tadi. Nah, kira-kira kalau kita merefleksi, ya hikmah apa yang kita dapat dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Ada yang tahu? Siapa? Ya, Akila, apa? Ya, jadi kita bisa mengetahui iman kepada hari akhir itu apa. Kita sudah tahu. Awalnya kita belum tahu kan iman kepada hari akhir itu pengertiannya bagaimana toh? Kan semula belum tahu, sekarang kita sudah tahu. Nah, ada lagi siapa yang tahu? Ya, Hilmi, silakan. Iya, bagus. Kita jadi mengetahui tanda-tanda adanya tanda-tanda hari akhir itu apa saja. Nah, tanda-tanda hari akhir yang semula kan kita masih belum tahu tadi, ya kan? Nah, setelah kita pelajari bersama-sama melalui video ataupun PowerPoint tadi,
kita jadi mengetahui tanda-tanda hari akhir. Terima kasih sudah dikembalikan yang punya sesuai tadi. Nah, sebelum saya tutup, ada satu sesi, yaitu sesi penghargaan kepada kelompok terbaik. Jadi tadi hasil dari karya dan presentasi itu yang terbaik dari kelompok 2. Nah, untuk itu kita beri buat untuk kelompok 2. Itu salah satu nanti kita untuk menerima penghargaan dari Bapak. Yuk, siapa? Namanya kita masuk yuk. Tepuk tangan, kelompok 2 ada memberikan hasil karya terbaiknya. Tepuk tangan. Nah, terima kasih. Sekarang untuk penutup, tadi kan pembukanya ketua kelas sudah ya. Nah, sekarang untuk penutupnya saya menunjuk wakilnya, yaitu sekarang Bapak. Bapak silakan untuk menutup pembelajaran dengan doa. Silakan masuk ke depan, kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Kiranya pembelajaran hari ini cukup sekian. Untuk materi selanjutnya dipelajari lagi di rumah ya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.